Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami yang berjudul Thinking Like an Economics atau berpikir seperti seorang ekonom. Video ini dibuat oleh kelompok 4 dalam rangka memahami materi pengantar ekonomi mikro. Sebelumnya, perkenalkan saya Wahabi Hidayatullah dengan NIM F01250888. Saya Rahmadinda Maya dengan NIM F0125078. Saya Rasta Kalutfia dengan NIM F0125080. Saya Rohyani Kusuma Ningtyas dengan NIM F0125083. Saya Galih Sadra Cahaya Utomo dengan NIM F0125104. Dalam video ini, kita akan belajar bagaimana para ekonom berpikir seperti ilmuwan. Mereka membuat asumsi, mengembangkan model, serta menganalisis data untuk memahami dunia ekonomi. Kita juga akan membahas tentang model-model penting seperti Circular Flow Diagram dan Production Possibilities Frontier atau PPF, serta mengenal perbedaan antara makroekonomi dan mikroekonomi. Yuk kita belajar bersama, selamat menyimak! Di sini kita akan belajar bersama, yaitu The Economist as Scientist. Apa sih The Economist as Scientist? Yaitu para ekonom berusaha membuat subjek mereka dengan objektivitas dari seorang ilmuwan. Mereka mendekati studi ekonomi. Mereka merinci teori, mengumpulkan data, dan kemudian menganalisis data tersebut untuk memverifikasi atau membantah teori mereka. Ekonom mengembangkan teori dan model untuk menjelaskan perilaku ekonomi, mengumpulkan data, dan menguji hipotesis secara sistematis. Dalam slide selanjutnya ada asumsi, yaitu para ekonom membuat asumsi untuk alasan yang sama. Asumsi dapat menyederhanakan dunia yang kompleks dan membuatnya lebih mudah dipahami. Dengan demikian, asumsi membantu memfokuskan perhatian pada aspek-aspek penting dari masalah ekonomi tanpa terganggu oleh detail yang kurang relevan. Dan selanjutnya ada model, yaitu para ekonom menggunakan model untuk mempelajari dunia. Model mereka sebagian besar terdiri dari diagram dan persamaan. Model ekonomi menghasilkan banyak detail agar kita dapat melihat apa yang benar-benar penting, karena dunia nyata sangatlah kompleks. Model dibuat dengan asumsi-asumsi tertentu yang menyederhanakan kenyataan agar fokus pada aspek-aspek yang penting saja. The Circular Flow Diagram, yaitu model yang menunjukkan bagaimana dolar mengalir melalui pasar di antara rumah tangga dan perusahaan. Rumah tangga dan perusahaan berinteraksi dalam dua jenis pasar. Tanah merah, yaitu perusahaan menjual barang dan jasa ke pasar barang dan jasa. Kemudian, barang dan jasa dibeli oleh rumah tangga atau household, dan rumah tangga menyediakan faktor produksi, yaitu tenaga kerja, modal, tanah, lalu kembali ke perusahaan. Kemudian, pada panah hijau, yaitu rumah tangga membeli atau mengeluarkan uang untuk membeli barang dan jasa melalui pasar barang dan jasa, lalu perusahaan mendapatkan uang dari hal tersebut. Kemudian, perusahaan dapat membayarkan gaji, sewa, dan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, rumah tangga mendapatkan penghasilan dari gaji tersebut. Dapat kita lihat dalam tabel tersebut. Yang pertama ada jenis pasar barang dan jasa, yaitu pasar di mana rumah tangga bertindak sebagai pembeli dan perusahaan bertindak sebagai penjual. Secara khusus, rumah tangga membeli output barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Rumah tangga mengalami pengeluaran karena telah membeli G dan S tersebut. Kemudian, perusahaan mendapatkan pendapatan karena G dan S mereka telah terjual atau dibeli oleh rumah tangga. Jenis pasar selanjutnya adalah jenis pasar faktor produksi. Jenis pasar faktor produksi adalah pasar di mana rumah tangga bertindak sebagai penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembeli. Di pasar ini, rumah tangga menyediakan input yang digunakan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa seperti tenaga kerja, modal, dan tanah untuk dijual atau disewakan ke perusahaan agar mendapatkan penghasilan. Kemudian, perusahaan dapat memberikan gaji atas tenaga kerja, membayar sewa, atau mendapatkan laba.
Model yang kedua yaitu PPF atau Production Possibilities Frontier. Pengertiannya ialah kurva yang menggambarkan berbagai kemungkinan kombinasi maksimum dua barang atau jasa yang dapat dihasilkan oleh suatu perekonomian dengan menggunakan semua sumber daya yang tersedia secara efisien dan dalam periode waktu tertentu. Nah, sekarang kita belajar contoh soalnya. Terdapat dua barang komputer dan gandum dengan tenaga kerja yang diukur dalam jam. Ekonomi memiliki 50.000 jam kerja per bulan yang tersedia untuk produksi. Yang pertama, memproduksi satu komputer membutuhkan 100 jam kerja. Yang kedua, memproduksi 1 ton gandum membutuhkan 10 jam kerja. Nah, kita lihat tabel di sebelah kanan. Titik A 50.000 jam kerja digunakan hanya untuk memproduksi komputer, sehingga jam kerja tersedia untuk komputer 50.000 jam, gandum 0 jam. Lalu untuk produksinya, komputer 50.000 dibagi 100 sama dengan 500 gandum. Karena jam kerjanya 0, maka produksinya 0 ton gandum. Kemudian titik B, 50.000 jam kerja dibagi antara produksi komputer dan gandum. Misalnya, komputer 40.000 jam dan gandum 10.000 jam. Lalu untuk produksinya, komputer 40.000 dibagi 100 sama dengan 400 unit komputer, gandum 10.000 dibagi 10 sama dengan 1.000 ton gandum. Titik C, titik ini merupakan titik tengah, mengalokasikan 25.000 jam kerja untuk komputer dan 25.000 jam untuk gandum, pembagian waktu kerja yang sama. Lalu untuk perhitungan produksinya, yaitu komputer 25.000 jam dibagi 100 sama dengan 250 unit komputer, dan untuk gandum 25.000 dibagi 10 sama dengan 2.500 ton gandum. Selanjutnya titik D, titik ini mengalokasikan 10.000 jam untuk komputer dan 40.000 jam untuk gandum. Untuk perhitungan produksinya, komputer 10.000 dibagi 100 sama dengan 100 unit komputer, dan untuk gandum 40.000 dibagi 10 sama dengan 4.000 ton gandum. Yang terakhir titik E, 50.000 jam kerja digunakan hanya untuk memproduksi gandum, sehingga jam kerja tersedia komputer 0 jam, gandum 50.000 jam. Untuk perhitungan produksinya, komputer karena jam kerjanya 0, maka produksinya 0 unit komputer, yang gandum 50.000 dibagi 10 sama dengan 5.000 ton gandum. Nah, kita lihat contoh PPF-nya. Yang garis horizontal merupakan komputer, yang vertikal merupakan gandum. Yang pertama, hasilnya 500 komputer, 0 gandum. Kita cari angkanya di dalam kurva. Bila sudah ketemu, diberi titik A. Yang kedua, 400 komputer, 1000 gandum. Diberi titik B. Yang ketiga, titik tengah 250 komputer, 2500 gandum. Diberi titik C. Yang keempat, 100 komputer, 4000 gandum. Diberi titik D. Yang kelima, 0 komputer dan 5000 gandum. Diberi titik E. Kemudian, sambungkan titik per titik tadi sehingga hasilnya menjadi garis lurus yang menunjukkan bahwa biaya peluangnya adalah konstan. Nah, kita latihan contoh soal lagi. Pada grafik, temukan titik yang mewakili 100 komputer dan 3000 ton gandum. Beri label F. Mungkinkah ekonomi menghasilkan dua kombinasi barang ini? Mengapa atau mengapa tidak? Nah, cara menjawabnya, kita cari jam kerjanya dulu. Satu komputer membutuhkan 100 jam kerja. 100 dikali 100 sama dengan 10.000 jam untuk komputer. Lalu, satu gandum membutuhkan 10 jam kerja. 10 dikali 3.000 sama dengan 30.000 jam. Totalnya menjadi 40.000 jam. Maka, dapat disimpulkan bahwa titik F membutuhkan 40.000 jam kerja. Mungkin bisa, tetapi tidak efisien karena bisa mendapatkan lebih banyak dari yang baik tanpa mengorbankan yang lain. Untuk yang kedua, temukan titik yang mewakili 300 komputer dan 3.500 ton gandum, beri label G. Mungkinkah ekonomi menghasilkan kombinasi kedua barang ini? Nah, dengan cara yang sama, kita cari dulu jam kerjanya. Satu komputer membutuhkan 100 jam kerja, 100 dikali 300 sama dengan 30.000 jam untuk komputer, lalu satu gandum membutuhkan 10 jam kerja. Nah, 10 dikali 3.500 sama dengan 35.000 jam, jadi totalnya 65.000 jam. Maka, dapat disimpulkan bahwa poin G membutuhkan 65.000 jam kerja. Tidak mungkin karena ekonomi hanya mempunyai 50.000 jam. Baik, pada garis PPF, setiap titik menggambarkan bagaimana sumber daya digunakan dalam suatu perekonomian.
Kalau misal titiknya ada di sepanjang garis PPF, artinya sumber daya dimanfaatkan secara efisien. Semua tenaga kerja dan alat produksi digunakan dengan maksimal. Tapi kalau titiknya di bawah garis, seperti di titik F, berarti ada ketidakefisienan. Misalnya masih ada tenaga kerja yang menganggur atau pabrik yang belum beroperasi penuh. Sedangkan titik di atas garis seperti di titik G, itu tidak mungkin tercapai dengan sumber daya dan teknologi yang ada saat ini. Jadi, posisi di titik di grafik ini membantu kita melihat seberapa baik sebuah negara memanfaatkan sumber dayanya. Nah, sekarang kita bahas tentang biaya peluang dalam konteks PPF. Biaya peluang itu sederhananya adalah apa yang harus dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Ketika kita bergerak di sepanjang PPF, berarti ada pengalihan sumber daya dari satu jenis produksi ke jenis lainnya. Misalnya, dari produksi gandum ke produksi komputer. Masyarakat harus memilih karena untuk menambah satu barang, pasti ada barang lain yang harus dikurangi. Kemiringan dari PPF ini menunjukkan berapa besar biaya peluangnya, yaitu seberapa banyak barang lain yang harus dikorbankan kalau kita mau menambah satu barang tertentu. Kemiringan PPF ini bisa diukur lewat konsep rise over run atau kenaikan garis terhadap jarak horizontal. Contohnya bisa kita lihat di gambar. Biaya peluang untuk membuat satu unit komputer adalah 10 ton gandum. Artinya, setiap kali kita memilih untuk memproduksi satu komputer terbahan, maka kita harus rela mengorbankan 10 ton gandum yang seharusnya bisa diproduksi. Dari sini kita bisa lihat bahwa keputusan ekonomi selalu melibatkan trade-off atau pilihan yang menuntut pengorbanan. Sekarang kita bandingkan dua negara, Inggris dan Prancis. Dari grafiknya terlihat bahwa garis PPF Inggris lebih landai dibandingkan PPF Prancis. Itu berarti Inggris punya biaya peluang yang lebih rendah untuk memproduksi kain. Dengan kata lain, Inggris lebih efisien dalam memproduksi kain dibandingkan Prancis. Dari sini kita bisa belajar bahwa perbedaan biaya peluang antar negara bisa jadi dasar untuk spesialisasi dan perdagangan internasional. Selanjutnya, kita bahas tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi PPF. Kalau ada penambahan sumber daya seperti tenaga kerja, modal, atau peningkatan teknologi, maka PPF akan bergeser keluar. Itu artinya, ekonomi bisa menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dibandingkan sebelumnya. Dengan pertumbuhan ekonomi, sebuah negara bisa memproduksi lebih banyak komputer, lebih banyak gandum, atau kombinasi keduanya, sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi, pergeseran PPF ini menggambarkan adanya peningkatan kapasitas produksi ekonomi secara keseluruhan. PPF bisa berbentuk garis lurus dan bisa berbentuk busur. Kenapa? Karena tergantung pada apa yang terjadi pada biaya peluang. Karena ekonomi menggeser sumber daya dari satu industri ke industri yang lain. Jika kemungkinan biaya tetap atau konstan, PPF akan berbentuk garis lurus. Dan kemungkinan biaya suatu barang naik karena perekonomian menghasilkan lebih banyak barang, maka PPF akan berbentuk busur. Nah, sekarang kita memasuki bagian mengapa sih grafik PPF berbentuk melengkung? Bisa dilihat pada contoh garis pada grafik akan melengkung membentuk busur ketika kita mengalihkan sumber daya dari komputer ke gandum. Karena fokus perusahaan dalam memproduksi komputer dipindahkan ke produksi gandum, maka produksi gandum akan meningkat dan produksi komputer akan menurun dan membentuk garis busur seperti gambar PPF di samping. Di titik A di sini menunjukkan bahwa biaya peluang gandum lebih rendah karena pekerja lebih banyak memproduksi komputer dibandingkan gandum. Jadi pada titik A tidak perlu merelakan banyak komputer untuk mendapatkan lebih banyak gandum. Sedangkan pada titik B, biaya peluang gandum lebih tinggi karena sebagian pekerja memproduksi lebih banyak gandum dibanding komputer. Jika perusahaan memproduksi lebih banyak gandum, maka pekerja harus dipindahkan yang dari awalnya memproduksi komputer menjadi membuat gandum. Hal ini akan menyebabkan penurunan besar dalam produksi komputer. Dapat dilihat pada gambar garis PPF menurun. Ketika produksi gandum naik, yang berarti produksi komputer ikut turun. Jadi, PPF berbentuk busur ketika pekerja yang berbeda memiliki keterampilan yang berbeda dan juga biaya peluang yang berbeda untuk menghasilkan satu barang dalam kaitannya. PPF juga akan berbentuk busur jika ada sumber daya lain atau campuran sumber daya dengan biaya peluang yang berbeda-beda.
Perlu diingat, biaya peluang suatu barang adalah apa yang harus dikorbankan untuk memperoleh barang tersebut. Melihat garis yang ada di PPF melibatkan pengalihan sumber daya, misalnya tenaga kerja, dari produksi barang A ke barang yang lainnya. Ketika masyarakat menghadapi sebuah perdagangan, mereka bisa mendapatkan lebih banyak barang A, tapi harus mengorbankan sebagian barang B. Maka kemiringan PPF menunjukkan biaya peluang satu barang terhadap konsumsi barang yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi secara tradisional itu terbagi menjadi dua subbidang terbesar, yaitu microeconomics dan macroeconomics. Apa sih perbedaan dari dua bidang ini? Microeconomics adalah studi tentang bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar tertentu. Sedangkan macroeconomics adalah studi tentang fenomena ekonomi secara luas, termasuk inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada bidang macroeconomics cakupan studinya lebih luas dibandingkan microeconomics. Lalu ada economics as policy advisor atau peran ekonomi sebagai penasihat kebijakan. Pernyataan positif bersifat deskriptif, artinya pernyataan tersebut menyatakan bagaimana dunia ini sebenarnya. Lalu pernyataan normatif bersifat preskriptif, berarti pernyataan tersebut menyatakan bagaimana dunia seharusnya. Pernyataan positif dapat dikonfirmasi atau disangkal, sedangkan pernyataan normatif tidak bisa. Pernyataan positif dan normatif pada dasarnya berbeda, tetapi dalam keyakinan seseorang, keduanya seringkali dikaitkan. Khususnya pandangan positif tentang cara kerja dunia mempengaruhi pandangan normatif tentang kebijakan apa yang diinginkan, sehingga pemerintah mempekerjakan banyak ekonom untuk memberi nasihat kebijakan. Lalu ada why economists advice is not always followed. Mengapa saran para ekonom tidak selalu diikuti? Setiap nasihat ekonom yang diberikan tidak selalu diikuti, dikarenakan setiap pemimpin perlu menemukan kebijakan yang tepat dan terbaik dari perspektif para penasihat ekonominya. Para ekonom memberikan masukan krusial bagi proses kebijakan, tetapi saran mereka hanyalah salah satu bahan dari resep yang rumit. Lalu pemimpin atau pemerintah yang akan memilih kebijakan yang akan ditetapkan. Yang terakhir ada why economists disagree, atau mengapa para ekonom tidak setuju. Ada dua alasan mendasar pada ekonom sering memberikan nasihat yang bertentangan terhadap para pembuat kebijakan. Yang pertama, para ekonom mungkin tidak sepakat tentang validitas teori positif alternatif tentang cara kerja dunia. Dan yang kedua, para ekonom mungkin mempunyai nilai-nilai yang berbeda dan pandangan normatif yang berbeda tentang apa yang seharusnya dicapai oleh kebijakan pemerintah. Jadi, kesimpulan yang bisa kita dapat dalam bab ini adalah yang pertama, ekonom mencoba menjelaskan dunia menggunakan model dengan asumsi yang tepat. Yang kedua, terdapat dua model sederhana yaitu diagram aliran melingkar dan batas kemungkinan produksi. Yang ketiga, ekonomi mikro mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta mempelajari interaksi mereka di pasar. Yang keempat, yaitu makro mempelajari perekonomian secara keseluruhan. Yang kelima, sebagai penasihat kebijakan, ekonom menawarkan saran tentang cara memperbaiki dunia. Baik, terima kasih sudah menonton video pembelajaran kami tentang Thinking Like an Economic. Semoga bermanfaat dan membuat kita lebih paham cara berpikir seorang ekonom yang logis, kritis, dan bijak dalam mengambil keputusan. Sampai jumpa! Salam